kami selalu ada di dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Mau datang, masuk lebih dalam. Kerinduanku hanya padamu, Allah mulia mawar syara ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, Yesus. Kau indah termanis Engkau bagiku. Katakan bersama-sama. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami mau katakan kerinduan kami sama-sama. Kerinduanku hanya padamu Tuhan. Datang padamu, Allah mulia mawar syara. Allah mulia, hanya Kau yang kami cinta Tuhan. Ku cinta Kau Rajaku. Katakan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, Kau yang terindah, yang termulia, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari dengan segenap hatimu angkat tangan sama-sama, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Disembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan dengan lembut, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah-Mu. Ku sembah Kau, hati kami memuji dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali, ku sembah Kau, ku sembah Kau
seperti Kau Yesus. Kami datang menyembah, kami datang bawa hati kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami hampiri Engkau Yesus. Oh Roh Kudus, ini kerinduan kami, datang di hadirat-Mu, sujud di kaki-Mu, datang menyembah-Mu Yesus. Syukur kami naikkan bagi-Mu, sembah yang terbaik dari hati kami, dari hidup kami, dalam roh dan kebenaran kami bawa hadapan-Mu, sujud menyembah-Mu. Hati kami hancur, jiwa kami berseru, kudus, kuduslah Kau, Allah yang kami sembah. Yesus, ku sembah Kau. Mari katakan, dalam roh dan kebenaran ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran. Hati kami berseru, ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar di hari ini? Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Apakah Bapak Ibu Saudara juga merasakan
cepatnya waktu yang berjalan yang tengah kita jalani hari-hari ini. Tidak terasa tiba-tiba kita sudah ada di bulan Desember, bulan penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena di bulan Desember ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, renungan pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, seringkali kita menikmati drama Natal ketika ibadah-ibadah Natal tentang peran daripada orang Majus yang ikut merayakan kelahiran Yesus. Banyak versi-versi drama yang kita ikuti. Nah, melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pagi hari ini, kita belajar bersama-sama bahwa para Majus ini datang untuk menjumpai bayi Yesus bukan di palungan, tapi di rumah. Nah, seringkali kita mendemonstrasikan drama Natal, 3 orang Majus ini datang untuk menjumpai bayi Yesus itu di palungan. Nah, yang menarik yang akan saya bahas pagi hari ini adalah orang Majus ini datang kepada Yesus tidak dengan tangan hampa, tapi mereka membawa sesuatu untuk mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, banyak kali kita mengartikan bahwa persembahan para Majus inilah yang memiliki arti, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Itu yang seringkali diartikan tentang persembahan para Majus ini kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal itu sukacita yang besar. Bahkan lagunya adalah lagu sukacita, Jingle Bells, kemudian dari pulau dan benua, terus kesukaan dari surga. Natal itu identik dengan sukacita yang besar. Nah, apakah hari-hari ini kita mengalami sukacita yang besar yang dari Tuhan? Nah, pagi hari ini kita belajar tentang penyembahan dan persembahan itu beda. Banyak gereja mengidentikan bahwa jemaat harus membawa persembahan kepada Tuhan. Gak salah, tapi kita belajar sama-sama apa yang dilakukan para Majus ini ketika mereka datang untuk melihat bayi Yesus. Yang pertama mereka lakukan bukan soal persembahan. Yang mereka lakukan pertama kali ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka mengalami sukacita dan mereka menyembah Tuhan. Dikatakan di sana di ayat yang sudah kita baca, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi yang pertama mereka lakukan bukan mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Tapi yang mereka lakukan ketika mereka melihat bayi Yesus adalah sujud menyembah Tuhan. Jadi ketika kita sebagai jemaat, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan merayakan Natal, pertanyaannya adalah di tengah situasi yang sukacita ini, sudahkah kita menjadi penyembah dari Kristus? Nah, kita lihat bersama-sama apa sih ciri orang yang menyembah kepada Tuhan. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Orang Majus ini bertanya kepada Herodes melalui pimpinan atau tanda bintang yang mereka lihat. Mereka datang, mereka tanya sama Herodes, di mana bayi itu dilahirkan. Dan mereka cari itu sampai mereka menemukan bayi Yesus. Mereka berusaha sepenuh hati mereka, segenap jiwa raga mereka. Dan menurut ahli teologi yang mempelajari bahwa perjalanan para Majus untuk menemukan bayi Yesus itu bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang dekat, bukan perjalanan yang sebentar mereka lakukan, tetapi lama mereka
melakukan perjalanan ini, saudara, sampai mereka menemukan di mana bayi Yesus. Apakah hari-hari ini ada kehausan dalam diri kita untuk kita mencari Tuhan? Mencari sampai menemukan di mana Tuhan itu berada. Dalam bahasa Yunani mencari itu dikatakan seteo, artinya lapar, sesuatu yang rohani, ingin beribadah, mencari sampai ketemu, itu seteo. Apa yang kita dapatkan kalau hari-hari ini kita memiliki hati yang rindu untuk mencari Tuhan? Saya catat orang yang mencari Tuhan yang pertama dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-5, di sana dikatakan ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika kita mencari Tuhan, menempatkan Tuhan itu menjadi yang utama dalam hidup kita, Alkitab berkata orang yang mencari Tuhan akan dibuat Allah semua usahanya berhasil. Pasti Bapak Ibu Saudara menginginkan situasi itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan, maka dia akan membuat semua usaha kita berhasil. Saya mencatat juga dalam Mazmur 34 ayat yang keempat dalam Alkitab elektronik, dikatakan di ayat yang ke-5, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan bebaskan dia dari yang namanya ketakutan. Tuhan akan bebaskan dia dari yang namanya kekhawatiran. Dia menjamin hidup kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir hari-hari ini, tapi temukan Tuhan sampai kita benar-benar ketemu, maka dia akan membebaskan kita dari kegentaran kita. Mazmur 34 ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan selalu mengalami hal baik dari Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, cari dia sampai kita menemukan. Kita akan selalu menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, saya catat orang yang mencari Tuhan sampai ketemu. Amsal 28 ayat yang ke-5 berkata, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Tidak semua yang kita doakan hari ini harus kita dapatkan melalui mujizat. Tuhan bisa bicara melalui hikmat. Nah, orang yang mencari Tuhan itu dikatakan dia akan mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan. Dari yang tadinya tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia jadi tahu. Contohnya Salomo ketika menghadapi 2 perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Tidak lantas kemudian Salomo fotokopi anak ini atau mengkloning anak ini, tetapi dia mendapatkan hikmat. Dia berkata kepada 2 perempuan ini, baiklah kalau begitu biar anak ini dibunuh saja. Tetapi yang benar-benar ibunya berkata, jangan dibunuh, ya sudahlah, biarkan anak itu untuk perempuan itu. Dan Salomo berkata, dialah yang benar-benar ibunya. Orang yang mencari Tuhan, dia mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Yang pertama, gaya hidup menyembah. Diketahui kalau kita adalah orang yang serius mencari Tuhan, sampai kita ada benar-benar di posisi seteo, mencari Tuhan sampai benar-benar menemukannya. Kemudian yang kedua, orang yang punya gaya hidup menyembah, otomatis dia mau berkorban bagi Kristus. Jadi yang dikedepankan bukan soal korbannya, tapi gaya hidup menyembahnya oleh para Majus ini. Nah, ketika kita sudah memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan, otomatis kita punya hidup yang mau berkorban bagi Tuhan. Kita punya hidup yang mau berkorban waktu, harta kita,
kepintaran kita, apapun kita lakukan untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah lakukan apa saja buat kita. Bahkan nyawanya sendiri Dia korbankan buat menyelamatkan kita. Hari ini miliki hati yang tidak hanya sekedar mencari Yesus, tapi yang kedua mau berkorban bagi Yesus. Dan yang ketiga, orang yang punya gaya hidup menyembah, dia akan memiliki gaya hidup yang mengasihi, baik itu mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Mungkin kita adalah orang yang hebat ketika kita menyembah Tuhan di gereja. Mungkin kita adalah orang yang hebat dalam penyembahan kita ketika kita ada di persekutuan doa. Mungkin kita adalah orang yang hebat ketika kita melayani orang lain, memberikan kata-kata hikmat, kata-kata penghiburan kepada orang lain. Tetapi pagi hari ini lihat hati kita. Adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah kita mengasihi sesama kita? Mustahil kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kalau hati kita masih menyimpan kepahitan, sakit hati, kebencian kepada sesama kita, sudahkah kita melepaskan pengampunan? Karena kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sendiri sudah dibebaskan oleh Tuhan dari semua dosa kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kita masih simpan kepahitan di hadapan Tuhan? Dengan kata lain, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti tidak penting penyembahan saudara. Bukan berarti kita nggak perlu lagi menyembah. Tapi sebaliknya, saat kita menyembah, lihat hati kita. Apakah kita menyembah Tuhan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan? Apakah hati kita benar-benar beres di hadapan Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara ketika kita memperingati Natal di tahun ini. Ayo Pak Bu, bebaskan hati kita. Miliki hati yang merdeka, miliki hati yang murni. Lepaskan pengampunan buat siapapun yang pernah melukai hati kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, sakit Pak. Memang itu sakit. Tapi bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita tidak mengampuni, dosa kita pun tidak akan pernah diampuni. Apakah mau dosa kita nggak diampuni? Mari Pak, Bu, kalau kita merindukan Natal tahun ini benar-benar menjadi Natal yang penuh sukacita. Kita nyanyi Jingle Bell, kita nyanyi dari pulau dan benua, itu penuh dengan sukacita. Bukan karena yang di luar, tapi karena benar-benar hati kita mengalami kasih Bapa. Dan kita pun mampu mengasihi orang lain. Sekalipun orang itu pernah mengecewakan kita, menyakiti kita. Saya berdoa tahun ini setiap kita yang mendengar renungan ini, menikmati Natal, menikmati ibadah Natal, menikmati peristiwa Natal dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Yang keempat, yang terakhir saudara, apa ciri orang yang menyembah itu? Yang pertama, gaya hidup menyembah itu bicara tentang mencari Tuhan sampai benar-benar menemukannya. Saya sudah sampaikan juga ada 4 hal yang bisa kita dapatkan kalau kita memiliki hati yang seteo, mencari Tuhan sampai benar-benar ketemu. Kemudian yang kedua, orang yang menyembah Tuhan itu mau berkorban bagi Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang menyembah Tuhan itu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang menyembah Tuhan itu hatinya percaya kepada Tuhan. Kita ada di masa-masa yang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak kita dengar, baik itu yang diakibatkan oleh alam, baik itu yang diakibatkan oleh perilaku buruk manusia, baik itu yang dilakukan oleh faktor-faktor lain yang membuat hari-hari ini firman Tuhan digenapi bahwa pada akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar, dan itu terjadi. Tetapi marilah kita tetap percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ancaman yang serba tidak baik ini, Allah kita masih sanggup untuk mengadakan mujizat bagi kita yang percaya. Rasanya mustahil bagi orang Majus ini untuk bisa mempercayai
tanda yang Tuhan berikan yaitu bintang, dan membawa mereka benar-benar ketemu kepada Juru Selamat. Gak mungkin para gembala bisa mengalami sukacita yang besar. Mereka adalah kelompok yang minoritas. Mereka adalah kelompok yang dipandang sebelah mata. Tapi karena mereka percaya, mereka menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Masihkah kita percaya bahwa di masa-masa yang sulit ini, Yesus sanggup mengubah keadaan kita dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ada menjadi ada. Saya Pendeta Andreas Junaidi mengucapkan selamat Natal buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang merayakan Natal di tahun 2025 ini. Mari rayakan Natal dengan sikap hati yang menyembah kepada Dia, dengan sikap hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, siap berkorban bagi Tuhan, dan percaya sepenuh hati kita. Di tahun ini saya berdoa, sebelum kita mengakhiri tahun 2025 ini, setiap kita yang percaya kepada Dia akan mengalami kemenangan, sukacita, bahkan doa-doa kita dijawab dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Kau jumpai hati kami menjadi hati yang benar-benar menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Biarlah hari ini Kau jumpai kami menjadi pribadi yang mencari Engkau lebih dari segalanya ya Bapa. Dan kami mau berkorban bagi-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki hati yang mengasihi ya Bapa. Mungkin sementara mendengar renungan ini Tuhan, ada di antara saudara-saudara kami yang masih terluka ya Bapa, masih kecewa Tuhan. Pagi ini hamba-Mu berdoa kiranya pengampunan dari Allah melingkupi kami semua, dan kami melepaskan pengampunan untuk setiap orang yang telah mengecewakan kami. Demi nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu melingkupi kami Tuhan. Dan mungkin Tuhan jumpai ketika kami mendengar renungan ini Tuhan, ada di antara kami yang tengah menghadapi proses yang daripada-Mu, ada di antara kami yang tengah menghadapi tantangan Tuhan. Mari ya Bapa, kuatkan iman kami. Kami mau tetap percaya ya Bapa, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kami percaya Tuhan, di Natal tahun 2025 ini Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.